Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa azzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya berada di depan kedubes Amerika. Kaum muslimin tengah berkumpul di depan kedubes Amerika dalam rangka menyuarakan untuk kemudian melakukan pembelaan atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan Amerika Serikat dalam hal ini kemudian malah melakukan pembelaan terhadap Israel laknatullah alaih. Mereka malah kemudian menempatkan kapal induknya dalam rangka memberikan pengamanan terhadap Israel laknatullah alaih. Baginda Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, ditambah lagi negeri ini beberapa bulan yang lalu telah memperingati Maulid Nabi SAW. Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Alladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu para sahabat dan juga generasi-generasi berikutnya. Asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Ciri mereka adalah asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Mereka keras terhadap orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Dan kemudian ruhamau bainahum. Dan mereka kemudian saling berkasih sayang di antara mereka. Saling membantu ketika saudaranya kemudian terzolimi. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu di manakah kemudian keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Padahal Allah sudah mengabarkan orang-orang alladzina ma'ahu, orang-orang yang membersamai baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang saling berkasih sayang. Dan juga bukankah baginda Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya di antara kaum muslimin itu adalah bersaudara. Kal jasadul wahid, bagaikan satu tubuh. Ketika satu tubuh, bagian tubuh yang lainnya sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Itulah seharusnya bentuk kebersamaan kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan seharusnya kita melakukan pembelaan kepada saudara kita yang tengah tersakiti, terzolimi. Dalam hal ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu bahwasannya memang sudah banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, dengan cara mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, mengirimkan bantuan berupa makanan, ya, bahkan kemudian mendirikan rumah sakit ya di Gaza, rumah sakit kemudian di Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian cukup dengan itu? Apakah dengan kemudian mengirimkan obat-obatan? Apakah dengan mengirimkan makanan? Penindasan Yahudi laknatullah alaih itu kemudian terhenti? Tidak. Ternyata tidak, saudaraku. Diibaratkan bahwasanya ada seseorang, ya, saudara kita, yang kita bisa kemudian lihat secara langsung. Dia tengah dizolimi sama orang lain. Ya. Dia tengah disakiti oleh orang lain. Kemudian kita kasih ya, dia makanan. Ya. Dalam keadaan dia tengah diinjak-injak. Memang kemudian makanan itu akan memberikan mengisi perutnya yang lapar. Tapi makanan itu tidak kemudian menghentikan kezaliman yang tengah melanda saudara kita. Lalu bagaimana kemudian pembelaan yang seharusnya? Pembelaan yang seharusnya adalah kezaliman itu yang harus dihilangkan. Ya. Dalam hal ini kita tahu bahwasannya Israel laknatullah alaih itu membombardir negara Palestina itu dengan kekuatan tentara, dengan kekuatan senjata. Maka seharusnya selain kemudian kita mengirimkan makanan, mengirimkan bantuan-bantuan berupa obat-obatan, kita pun kemudian harus mengirimkan kekuatan senjata untuk kemudian menghilangkan kezaliman Israel laknatullah alaih. Maka dari itu kita menyerukan kepada kaum muslimin pada
pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dimanapun kalian berada. Bagaimana kemudian persaksian Anda kelak di yaumul akhir kelak, ketika mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian tidak melakukan pembelaan atas saudara Anda yang tengah terzalimi. Bukankah tadi Allah mengatakan alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bukan sebaliknya, malah kemudian berkasih sayang terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang pada negara yang kemudian menzalimi saudaranya, dan kemudian abai terhadap pembelaan pada saudaranya yang tengah terzalimi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tunjukkan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita yang tengah terzalimi. Semoga kita kemudian diaku kelak di yaumul akhir kelak sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.